Ya, Bapak Ibu ya. Saya ulangin ya. Ini saya create ya. Oh, oke. Ini terlihat nih, Pak. Lihat sekarang ya, alhamdulillah. Ya. Nah, saya pilih yang ini, create map based data, text, kemudian next. Nah, tadi kan kita save-nya filenya tuh RIS ya. RIS gitu. Jadi ini yang kita pilih. Kira-kira sampai sini masih ada yang bingung? Atau jelas? Masih bisa diikuti sih, Pak, ini sambil praktik. Yang lain-lain, teman-teman? Bisa ya? Saya nggak bisa. Ibu-ibu. Silakan, Pak. Apalagi nyoba. Lagi nyoba, Pak. Belum bisa download, Pak Pram. Oh, saya pindah ke laptop. Baru download ya? Saya pindah ke laptop. Soalnya biar kalian praktek. Cuma sinyalnya nggak. Saya lihat Pak Pram. Saya mau ditungguin. Makanya nih. Nggak apa-apa. Lanjutin aja, Pak. Ya nggak apa-apa nih, saya lanjut nih di sini ya. Lanjut, Pak. Oke, saya next ya. Saya next. Nah, di sini dia akan nanya file yang tadi, RIS tadi. Kita klik aja di sini, terus kita cari tempat tadi nyimpen ya. Tadi saya di desktop nggak salah. Di desktop, terus nah ini ada 2. Jadi kita bisa semua yang kita save bisa kita ambil nih. Kita klik aja OK. Setelah ini OK, setelah masuk kita next ya. Jadi yang ini nih nggak usah ya, EndNote Ryuk nggak usah. Ini aja. Jadi nggak perlu itu, cuma langsung aja masukin file RIS-nya, kita next. Nah, sini ada pilihan ada title and abstract, title field, abstract. Jadi ini cuma sebenarnya ini title abstract nih, title-nya saja, abstraknya saja gitu. Nah, ini kalau yang saya tahu ini sebaiknya ini aja pilihnya. Jadi title semua yang ada di title sama abstract dia akan dipelajari, dibaca oleh si Force Viewers. Kemudian pilih next. Nah, ini agak lama karena kita jumlahnya lumayan banyak tuh tadi ngambilnya kan. Saya berhenti di RIS, Pak. Di select file RIS sudah saya klik, cuman ya itu ya, saya klik itu RIS-nya masih kosong. Itu maksudnya tadi supaya ada data yang disimpan di RIS-nya itu saya belum paham nih. Disimpan dulu ya? Tadi kan saya di awal waktu di Publish and Vary saya save tuh. Oh ya, di save. Jadi hubungannya di situ. Jadi si Publish or Vary itu kita mencari data-data jurnal. Data-data itu kita kumpulkan jadi satu file namanya format RIS. Oh iya. Gitu. Nanti dia muncul di sini gitu ya, Pak? Nah, saya tunjukin si tadi Publish and Vary. Nah, ini tadi kan, ini kan datanya seperti ini nih, udah kita cari. Tadi kan kita save nih. Ini save sebagai RIS. RIS kan. Save sebagai, bentar. Save as RIS. Gimana ya? Ada sih, Pak. Oh iya, oke. Result as RIS, oke. Result as RIS. Nah, ya, Ibu coba save. Sudah. Save. Nah, kalau udah ditaruh ya Ibu boleh taruh di folder mana yang Ibu yang gampang nanti Ibu buka lagi. Tapi file name-nya terserah kita ya. Bebas. Ya. Sopan ya, Bu. Oke, udah di save nih, Pak. Udah save ya. Berarti tugas si Publish Paris ini udah selesai sebenarnya. Nah, sekarang kita balik lagi ya, saya back lagi nih. Create Babe, Ibu sampai di sini tadi ya? Udah di save udah, Pak. Ya, sekarang Ibu buka si Force Viewers-nya. Sudah, oke. Udah sampai sini, udah? Udah, next ya. Oh, kayaknya suara dapur saya kedengeran ya. Istri saya lagi goreng. Terus. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Pak, sah kok. Terus, ya penting baunya nggak kecium, Bu ya. Terus ini ada RIS ya pilihannya, Bu. Iya. Oke, Ibu pilih ini RIS. Kalau udah, next. Nah, harusnya ini masih kosong nih. Iya. Nah, Ibu cari tadi yang file tadi di browse nih, klik yang kotak. Oke. Nah, cari filenya.
Udah? Belum? Udah, Pak. Udah. Next. Nah, kemudian ini pilihannya nih, kalau nggak mau ribet, nggak usah dirubah, langsung next aja. Nah, sekarang ini ada pilihan binary counting sama full counting. Bedanya, kalau binary counting ini misalnya suatu kata, misalnya analisa gitu ya, dia misalnya muncul beberapa kali, itu dia dibaca satu aja gitu. Baca satu. Kan kalau binary itu cuma satu atau nol kan gitu aja. Kalau full counting, jadi misalnya dia muncul beberapa kali, misalnya ada 100 ya 100 gitu. Nah, sebenarnya ini saya sih udah nyoba dua-duanya. Sebenarnya kalau efeknya itu nanti pada saat kita nanti munculnya nanti akan lebih banyak lagi ininya apa namanya words-nya yang gitu kalimatnya. Jadi kita coba sekarang binary aja dulu ya, binary counting. Nah, untuk di sini nggak usah diisi apapun di bagian bawahnya, kemudian next saja. Nah, di sini ada minimum number of occurrence of a term. Jadi gini, kayak tadi contohnya misalnya kalimat kata analisa itu, dia akan dihitung oleh force viewers akan diolah sama si force viewers ini apabila ada muncul 10 kali. Nah, jadi total file yang setelah kita masukkan itu ternyata ada 18.670 bukan filenya ya, tapi item-itemnya sesuai dengan keyword kita itu. Jadi ada 18.672. Jadi dari 682 ini kata-kata yang muncul 10 kali itu ada 403 gitu. Nah, kita bisa perkecil nih misalnya misalnya nih mau perkecil misalnya jadi kalau misal 10 kali artinya apa? Artinya kemungkinan yang muncul 10 kan lebih kecil ya dibandingkan misalnya muncul cuman kita yang misalnya munculnya 5 gitu. Ya, 5 kali dia cuma 5 ada mungkin. Tapi kalau 10 belum tentu. Belum sampai 10 misalnya cuma 6 gitu kan. Nggak nyampe dia. Nggak nyampe 10. Jadi kita bisa lihat di sini nih, kalau kita kecilin di sini, sebaiknya dipakai ini ya, tanda atas bawah ya, karena kalau langsung kita kecilin angka di sini, biasanya nggak berpengaruh di angka 400-nya nih. Jadi kalau Bapak Ibu lihat nih, kalau saya perkecil, angkanya makin banyak ya Bapak Ibu ya. Nah gitu, makin banyak gitu. Nah, Bapak Ibu bisa perkecil, misalnya 5 aja gitu. Nih. Jadi semua ini pengaruhnya ini semua berasal dari dari mulai kita bikin waktu kita menuliskan keyword di publish or perish-nya itu gitu. Artinya apa? Makin banyak pula data yang masuk dan kata kalimat yang diolah. Kalimat yang diolah maka akan makin besar di sini. Tapi semakin kita spesifik, maka kemungkinan ini akan lebih kecil gitu. Jadi semuanya berawal dari publish and perish. Kemudian setelah ini kita bikin misalnya 5, kemudian kita next. Nah, dari slide dia akan mengkalkulasi lagi berarti yang relevansinya tinggi gitu ya, itu ada 859 terms atau kata ya. Jadi dia ini ngebacanya kata-kata yang dari jurnal-jurnal pilihan kita itu gitu yang kita masukkan gitu. Kemudian di sini kita berapa yang mau dari 859 ini berapa yang mau kita pilih. Kan kita nggak tahu ya filenya apa aja sebenarnya yang udah dipilih 859 ini. Nah, jadi ini bisa mau tetap segini berdasarkan si force viewer aja yang nentuin, atau kita bisa juga langsung 859 maksimal gitu loh. Kemudian next. Nah, dia akan mengkalkulasi relevansinya ya, skornya gitu. Jadi yang paling sesuai dengan ini kita, keyword kita atau paling banyak muncul, dia akan skornya akan kelihatan sini. Jadi occurrence, tadi kan saya tulis 5 ya, berarti yang 5 malah ada yang 10 ya. Items-nya, kemudian akurasinya ada 5, ada yang 10. Nah, ini kalau diklik nih bisa Nah, dari sini sebenarnya Bapak Ibu bisa langsung mau finish juga nggak apa-apa, tapi file-file ini nanti akan lebih terlalu besar gitu loh, terlalu besar lagi, malah khawatirnya malah
lebih jelimet gitu ya. Tapi nggak apa-apa kalau mau coba langsung nggak apa-apa. Tapi kalau saya sarankan sih bagian-bagian kata-kata yang nggak perlu sebaiknya dibuang. Makanya tadi pilihannya kita apakah mau cuman 555 tadi, 500 berapa tadi, atau 800 gitu kan. Nah, jadi misalnya gini, ya keyword-keyword yang kita nggak perlu misalnya, ya bisa dibuang aja gitu. Misalnya kadang-kadang ada kata penghubung aja misalnya, kayak yang aja bisa masuk nih, kayak PLS, nah gini-gini, misalnya P value. Kalau dikira kira-kira nggak terlalu berhubungan, misalnya dites, misalnya kualitatif gitu ya. Ya kita cuma kualitatif, nggak perlu dites misalnya. Image part nih. Jadi ini agak-agak PR nih buat kita nih pilih ini. Tapi kalau mau tetap nggak apa-apa. Bisa misalnya udahlah saya mau biarin aja nih. Misalnya Jakarta, kan kita nggak cuma Jakarta misalnya. Tapi kalau mau nggak apa-apa. Pak Pram, tadi ya. Pak Pram kliknya yang itu ya, yang title file aja atau abstract file? Yang di choose file tadi, yang di back. Ini mana? Kan ada nih create map. Oh, create ini. Map. Itu kliknya kita yang atas ya? Iya, title abstract. Oh, iya, oke. Ya kalau mau title aja bisa, berarti cuma judul aja yang akan diolah sama si post viewersnya gitu loh. Post viewernya, oke. Artinya nanti tadi laptop saya muter-muter. Nanti hasil juga artinya akan lebih kecil kan, karena cuma title-nya aja gitu. Okay, next. Terus yang binary, next. Ini udah jelas. Baru. Tadi laptopnya ini Pak, agak sinyalnya kayaknya kurang. Ini udah normal kembali. Next lagi, terus choose threshold minimum. Minimum misalnya berapa? Misalnya mau 5 gitu ya. 5 ya. 5 misalnya. Oke, Pak. Oke, kemudian next. Nah, itu tadi pilihannya dari kalkulasi si post viewer ini, dia bilang ini ada 515 lah yang kira-kira mendekati yang most relevan gitu. Nah, kalau ini bisa kita langsung next juga nggak apa-apa, atau kita rubah paling tinggi 859. Tapi tadi risikonya akan lebih banyak yang harus kita periksa lagi gitu. Oke, kita anggap aja 515 ya. Ikutin ini, next. Nah, ini tadi. Nah, kalau kita lihat nih, hal ini karena ini kan nggak penting ya gitu ya. Aspek yang gitu. Bagaimana proses. Nah, nih kayak gini-gini nih. Bapak Ibu harus pilih nih. Gitu ya. Tapi kalau nggak mau, misalnya, wah ini kayaknya saya, kalau kalimatnya, nah ini yang ini sebenarnya nggak terlalu ini ya, terlalu detail begini sih nggak perlu ya. Bukan gitu, maksudnya akan makin jauh dari penelitian kita gitu, yang dekat-dekat aja. Jadi kalau kira-kira misalnya kayak nurse gitu ya, kan kita nggak ada hubungan dengan kesehatan misalnya ya, si Pak Ferry tadi kan gitu ya, tentang lebih ke konsumen ini ya, komputernya gitu. Tapi Pak di Pak Pram, maaf, tapi di saya nih yang choose number of term-nya nggak bisa sebanyak itu loh. Di sini 5 terms aja, jadi ketika saya next sih cuma ada 5. Yang ini? Yang dimana? Cuma 5? Nggak bisa sampai cuma 5. Nggak bisa. Di sininya for us of the 5 terms. Jadi tetap di sini saya next create map-nya cuma 5 term-nya. Yang ini yang sama tampilan saya nih. Taruh. Cuma 5? Iya. Oke. Saya nggak bisa lagi. Ininya termsnya ini berapa, Bu? Yang di sini? Yang ini nggak ada itunya tuh, Pak. Nggak ada? Oh, ininya 204 terms. Oh, oke. Iya, bisa jadi dia nggak akan lebih maksimal lagi, karena itu udah maksimal mungkin dari jumlah ini kan. Gitu, iya Pak.
Baiklah. Oke. Next aja ya. Next Jadi aja. kelima. Oke, Pak. Nah, ini tadi yang saya bilang ya, Ibu udah dapat sampai sini belum? Sudah, Pak. Tapi yang itu cuma 5 aja, nggak apa-apa. Kan cuma lagi belajar aja kok. Oke, nggak apa-apa. Terus, nah ini kalau udah ini kalau memang ada bagian yang mau dibuang gitu, silakan. Kalau memang mau lanjut, oke, kita finish saja biar kita lihat. Nah, dia akan buat, ada tuh semakin banyak. Oh, iya. Dia semakin banyak akan semakin. Nah, ini gimana saya dengan gambar ini apa sih maksudnya nih? Kalau kita lihat ya, ini ada untuk zoom ya di pojok ini. Bisa juga kalau di kalau mouse-nya bisa scrolling, bisa langsung perbesar atau di sini klik, nah atau kecilin. Nah dari sini nih yang saya bilang sebenarnya ini bisa ini bisa diderek ya. Nah sebenarnya makanya saya bilang sebenarnya ini lebih baik kalau kita pada awal nih gitu kan, sebelum kita punya judulnya kita tahu ternyata kalau semakin kalimat yang bulat-bulat besar ini artinya udah banyak yang diteliti. Jadi kalau kita lihat misalnya, ini karena tadi kata-kata itu terlalu banyak, ini misalnya kayak dan ini kan harusnya nggak usah gitu kan. Otomatis makin besar ya kan. Tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang kalau Pak Ferry tadi keywordnya aja ya. Keywordnya Pak Ferry tadi apa ya? Lebih ke tadi kan lebih langsung judul ya. Atau gini, kalau mau nyari yang lebih gampang gini, di sini kan ada nih ya. Ini ada di sini ada item ya. Di sebelah ini item. Nah, misalnya judul Bapak Ibu misalnya apa tadi? Pak Ferry apa tadi misalnya mau lebih ke apa nih? Penelitiannya tuh. Pak Pram, sorry, ini tadi sih nyari. Ini fast viewer Pak Pram download atau online? Saya download. Oh, download. Saya juga download ya kalau nggak salah kemarin, Pak. Itu juga coba-coba. Jadi kalau misalnya ini Bapak Ibu tinggal di sini aja cari di sini yang keyword yang sesuai dengan penelitian Bapak Ibu. Karena kebetulan udah buat judul ya kan. Judulnya aja misalnya kayak tadi Pak Ferry tentang apa Pak sebenarnya keywordnya itu kira-kira. Google Business Pak. Google Business kayaknya. Pemasaran mungkin ya. Pemasaran menggunakan Google Business. Tapi pemasaran ya Pak ya. Pemasaran lah ya. Kalau pemasaran, betul pemasaran nggak ada. Pemasaran kalau nggak ada berarti apa ya? Marketing kali ya. Marketing kali Pak. Marketing mix masuknya di itu. Marketing. Ini saya kecilin dulu. Atau marketing mix. Gitu. Itu item yang kita cari berdasarkan itu ya Pak. Maksudnya kayak judul kita tuh lebih ke mana, ke marketing atau ke pendidikan gitu maksudnya. Iya. Jadi gini, ini sebenarnya agak ini ya. Ini karena sebenarnya ini saya gunakan pola kebalikan ya. Karena kan judulnya udah terlanjur dibikin. Iya. Nah, dari yang udah dibikin itu yang mau kita cari, kita sebenarnya mau cari bukti nih bahwa ini belum banyak sebenarnya yang membahas ini gitu loh. Novelty-nya kan tinggi kan. Nah, gitu. Jadi ini kebalikannya nih. Jadi udah dari judul, makanya seperti ini prosesnya. Baru kita cek gitu ya Pak ya. Tapi kalau misalnya Ibu belum punya judulnya, tapi saya mau riset tentang marketing, digital marketing untuk di era 4.0, nah itu lebih belum kan, nah itu boleh cari dari awal baru kelihatan di sini, nah itu lebih enak lagi. Ini karena lanjur seperti ini, nah kayak tadi Pak Ferry itu kan lebih ke marketing ya sebenarnya gitu kan. Nah kalau saya ketik marketing di sini, ternyata di sini ada pilihannya itu ada marketing sama marketing mix gitu kan. Nah jadi tinggal diklik aja di sini, double klik, nah kan dia nyari nih marketing, nah nih. Ini marketing di sini ya di pojok atas ini ternyata. Kalau saya kecilin pengalaman di sini tuh. Nah, marketing atau marketing mix di mana tuh?